Selamat pagi di kelas Alpro pagi ini. Saya harap masih tetap semangat kita belajar bersama-sama. Topik hari ini adalah tentang array. Nah, array ini akan memakai beberapa hal yang sudah pernah kita bahas sebelum UTS. Nah, sebelum kita belajar tentang array, kita perlu tahu terlebih dahulu kenapa sih kita perlu belajar ini. Nah, sebelum saya langsung menjelaskan, kita langsung melihat kasusnya ya. Bagaimana dan kenapa kita kok memerlukan array. Nah, sekarang coba kita lihat jika kita diminta untuk membuat program, simple programnya hanya menghitung rata-rata nilai 5 orang mahasiswa. Nah, step-stepnya ya, untuk menghitung rata-rata nilai 5 orang mahasiswa, pertama, siapkan variabelnya dulu. Kita perlu satu variabel buat menampung nilai, satu variabel lagi untuk menampung totalnya. Step yang kedua, coba inputkan 5 kali. Nah, karena 5 kali berulang-ulang, kita bisa memakai for, gitu ya, jelas 5 kali menginputkan nilai. Setiap kali ada nilai yang baru, maka total diubah, ditambah dengan nilai yang baru tersebut. Nah, itu terjadi 5 kali. Kemudian setelah semua nilai diinput, maka rata-rata dihitung dari total dibagi 5. Mari coba kita lihat bagaimana kita melakukan ini dalam program. Ya. Nah, kita siapkan dulu variabelnya. Nilai dan total. Total mula-mula kita nolkan dulu ya. Kemudian tadi kita akan menginputkan nilai sebanyak 5 kali. Indeks lebih kecil sama dengan 5, karena 5 kali. Indeks plus. Kita inputkan variabel nilai. Jadi diberi pertanyaan dulu, console write, nilai sama dengan berapa ya. Setelah itu baru kita read. Nah, ini saya kira sudah terbiasa, sudah kita lakukan berkali-kali. Kalau sudah, maka nilai yang baru ini bukan hanya disimpan, tetapi yang paling penting ditambahkan ke total. Bisa pakai total sama dengan total ditambah nilai atau langsung lebih singkat seperti ini. Nah, kalau ini semua sudah selesai, maka sekarang total itu nilainya adalah total semua nilai dan menghitung rata-rata mudah sekali, yaitu tinggal rata-rata itu diperoleh dari total dibagi 5. Karena saya ingin hasilnya double, maka karena totalnya tadi integer, 5 juga integer, saya buat 5-nya double. Oke, nah sekarang saatnya ditampilkan ya hasilnya. Console write line. Bukan total, tapi rata-rata nilai diambilkan dari
rata. Oke, jangan lupa paling akhir selalu ada konsul deadline. Oke, nah ini kalau kita jalankan, ya kita tunggu dulu. Oke, saya akan share dulu screen-nya. Ya. Nah, nilai saya isikan secara acak beberapa nilai, 5 tepatnya. Oke, sudah ada 5 nilai. Dan rata-rata nilainya kebetulan bulat 74 ya. Nah, itu adalah program untuk menghitung rata-rata nilai. Oke, saya akan kembali ke PowerPoint-nya lagi. Ya. Nah, itu masih belum menjelaskan mengapa kita membutuhkan array. Akan menjadi jelas kalau kita ingat bahwa tadi kalau ada nilai yang baru, maka nilai yang lama itu hilang. Karena hanya ada satu variabel nilai yang kita buat. Misalnya ya contohnya, kalau kita tadi menginputkan pertama 5, kedua 8, ketiga 10, maka yang terjadi adalah mula-mula nilai barunya 5. Ini variabel ya. Anggap kita punya variabel nilai baru 5. Lalu hilang digantikan dengan 8. Kalau ada nilai baru lagi, hilang digantikan dengan 10. Nah, ini adalah nilai yang terakhir. Maka sebenarnya setelah semuanya berakhir, maka nilai terakhir saja yang tersimpan. Tidak ada jejak sama sekali untuk 5 dan 8. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya sedikit kita ubah ya, yaitu buatlah program yang bukan hanya menginputkan nilai dan menghitung rata-rata, tetapi menampilkan semua nilai di bawah rata-rata. Nah, coba dibayangkan apa permasalahannya. Pertama, untuk mencari rata-rata, semua nilai harus sudah ada. Kita tidak bisa mencari rata-rata dari sesuatu yang belum selesai. Maka harus sudah selesai, semua nilai sudah diinputkan. Nah, padahal untuk menentukan sebuah nilai apakah di bawah rata-rata, berarti semua nilai harus sudah masuk dong. Nah, ini adalah masalah timing ya. Kalau belum selesai diinput, tidak bisa tahu rata-ratanya berapa. Maka tidak bisa tahu ini di bawah rata-rata atau enggak. Terutama kalau nilai yang pertama kali diinput. Kita menginputkan nilai yang pertama. Lalu kemudian dicek nilainya di bawah rata-rata atau enggak. Loh, mana tahu karena ini adalah nilai yang pertama dari 5. Tapi pada saat kita sampai di nilai yang kelima, nilai yang pertama sudah tidak ada lagi ya. Padahal saat sampai di nilai yang kelima, baru kita bisa tahu rata-ratanya berapa. Tapi nilai yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah hilang. Nah, ini adalah permasalahan. Inilah sebabnya
kita membutuhkan array karena kita harus menyimpan banyak data dengan nama yang sama. Namanya harus sama, tidak boleh berbeda-beda, tidak boleh ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Karena kita nggak tahu ada berapa nilai yang akan diinputkan juga mungkin oleh user. Nah, jadi itulah sebabnya kita membutuhkan array. Karena apa? Karena menyimpan data di satu tempat, cuma satu data itu tidak cukup. Nah, mari kita lihat perbedaan antara variabel biasa yang biasanya kita pakai dengan array. Variabel biasa, contohnya yaitu ya kalau kita membuat integer nilai tadi. Ini diberi tempat gitu ya. Diberi nama nilai. Nah, tempat ini biasanya kalau integer defaultnya nilainya 0. Hanya dapat menyimpan satu data dengan nama nilai. Kalau variabel array, waktu kita buat, ini cara membuatnya ya, maka begitu diciptakan, di sini nilai sama dengan new integer 10. Maka dia akan langsung menciptakan 10 tempat. 10 tempat ini semuanya namanya tergabung dalam satu nama yaitu nilai. Dan semuanya integer. Jadi dapat menyimpan banyak data dengan nama nilai. Namanya 1. Datanya banyak. Kalau mau dianalogikan mungkin seperti Anda punya satu kotak box dengan Anda punya lemari. Kalau satu kotak ya bisa cuma disimpan satu data aja di kotak itu. Tapi kalau Anda punya lemari, ada banyak data bisa dimasukkan ke banyak tempat di lemari tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipelajari, sintaks dari pembuatan array. Array itu pertama harus diciptakan. Nah, menciptakannya adalah dengan menulis data type, lalu kurung siku, lalu nama variabel. Sama dengan, itu tadi baru membuat variabelnya ya, tapi belum menciptakan kotak-kotaknya yang banyak itu. Nah, untuk menciptakan kotak-kotaknya yang banyak harus sama dengan new, tipe datanya apa, lalu kurung siku lagi, jumlahnya berapa yang mau dibuat. Contohnya seperti ini ya. Integer kurung siku nilai sama dengan new integer 10. Berarti data type-nya integer. Nilai ini adalah nama variabelnya. 10 adalah panjangnya, jumlah data yang ingin disimpan. Maka dia akan menciptakan 10 tempat integer dan ke 10-10-nya diberi nama nilai. Nah, setiap array ya, punya banyak elemen. Jadi setiap kotak kecil itu kita sebut elemen. Bagaimana cara kita mengisi nilai ke elemen tersebut? Maka kita harus sebutkan dulu namanya, nilai, ya, array name. Kurung siku indeks nomor berapa? Nah, indeksnya ini mulai dari 0. Yang pertama paling depan itu adalah 0. Lalu sama dengan nilai yang ingin diinputkan, value. Contoh, nilai kurung siku 0 sama dengan 97. Berarti array name-nya adalah nilai, indeks yang mau ditulis itu 0, isi barunya adalah 97. Sebaliknya, kita bisa membaca dari sebuah array. Mungkin setelah dibaca ditaruh gitu ya di dalam sebuah variabel lain. Nah, sintaksnya adalah variabel name sama dengan array name kurung siku indeks.
Contoh, tertinggi sama dengan nilai kurung siku 0. Berarti isinya array nilai yang nomor 0 itu disimpan, di-copy ke tertinggi. Jadi variabel name-nya tertinggi, array name-nya nilai, indeksnya 0. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang menunjukkan kepada kita mengapa kita butuh array. Soal yang tadi tidak bisa diselesaikan akan dengan mudah diselesaikan kalau kita memakai array. Tadi buatlah program untuk menginputkan nilai, lalu menampilkan semua nilai di bawah rata-rata. Menginputkan tadi sudah kita lakukan ya. Nah, step untuk menampilkan nilai di bawah rata-rata itu kali ini terbagi menjadi 2 ya. Pertama harus dihitung dulu rata-ratanya. Maka ada array pasti untuk menampung 5 nilai. Dan array ini nanti harus diinput ya. Kita masih akan punya total nilai, cuma nilainya berubah. Tadi cuma variabel biasa, integer. Sekarang nilai ini berubah jadi array. Terus kemudian inputkan nilai 5 kali. Masih bisa memakai for. Setiap kali ada nilai baru, tambahkan ke total nilai ya. Terus kemudian sama seperti tadi, kalau nilainya sudah diinput semua, maka rata-rata itu adalah total dibagi jumlah orang. Nah, step 1 sangat mirip dengan yang tadi, cuma sekarang memakai array. Step 2 yang berbeda, kalau sudah berhasil menghitung rata-rata, karena semua nilai yang tadi itu tidak dibuang, tidak ada yang hilang, tapi masuk ke array, maka kita bisa lakukan ini. Kembali ke array nomor 0 dan periksa satu persatu. Apakah ada nilai yang di bawah rata-rata? Kalau ada, maka tampilkan. Nah, mari kita lihat dari sisi pemrogramannya. Apa yang berubah? Yang berubah adalah bagaimana kita akan memakai array dan bukan integer biasa. Jadi ini akan diubah. Ya, karena di soalnya hanya 5, ya udah. Total tetap integer. Ya. Kali ini kali ini apa yang diinputkan bukan dimasukkan ke nilai saja, tapi kita harus menyebutkan nilai nomor indeks. Nah, ada sedikit perubahan di for-nya karena indeksnya bukan mulai 1 lagi, tapi mulai 0. Kalau mulai 0, maka 5 data berarti 0, 1, 2, 3, 4. Maka 5-nya tidak include. Jadi sama dengannya saya hapus. Nah, sekarang kalau menyebutkan array, ini adalah proses menulis atau mengisi array. Berarti array index ya. Demikian juga ini, total sama dengan total ditambah array nilai indeks. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menghitung rata-rata. Kita akan maju lebih jauh, kita menampilkan semua nilai yang ada di bawah rata-rata. Kita bisa membuat for lagi.
dan kembali mulai dari 0. Nah, isinya adalah memeriksa apakah nilai tersebut yang ada di indeks tersebut itu lebih kecil daripada rata ya. Kalau lebih kecil, maka nilai ini harus ditampilkan. Saya akan memakai konsol WriteLine. Nilai yang lebih rendah dari rata-rata sama dengan lalu diisi dengan nilai dari indeks yang saat ini aktif. Oke. Nah, mari kita lihat. Ya, kita inputkan beberapa nilai. Rata-rata 64. Dan dia akan menampilkan semua nilai di bawah 64, yaitu 40, 60, dan 50. Oke. Nah, itu adalah penyelesaian dari soal tersebut dengan memakai array. Mari kita lihat beberapa latihan ya. Latihan yang pertama, mari kita membuat program untuk menginputkan beberapa nilai ke dalam array seperti tadi. Anda boleh tentukan sendiri ada berapa nilainya, atau Anda bisa menginputkan ada berapa jumlah mahasiswa misalnya ya. Langkah kedua yang harus Anda lakukan adalah menampilkan nilai tertinggi. Nah, langkah untuk menampilkan nilai tertinggi ini adalah pertama, siapkan variabel tertinggi. Lalu mula-mula tertinggi ini kalau semua data sudah diinputkan tentu memakai for tadi ya. Kalau sudah diinputkan, maka silakan diisi nilai tertingginya dengan 0 ya. Dengan elemen indeks 0 atau elemen pertama. Kemudian bisa dicek semua nilai di dalam array. Mulai array yang nomor 1, nomor 0 nggak perlu dicek lagi karena tadi sudah dianggap sebagai yang tertinggi. Lalu memakai for lagi, dicek jika ada nilai yang lebih tinggi dari yang tertinggi, maka silakan diisi nilai tertingginya diubah dengan array elemen tersebut. Oke, ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua mirip dengan latihan yang pertama, tetapi sekarang tampilkan posisi atau indeks dari nilai yang tertinggi. Maka ada variabel baru di sini ya. Anda butuh variabel indeks tertinggi. Kalau nilai tertinggi diisi dengan elemen indeks nomor 0, maka indeks tertingginya pasti 0. Harus diisi dengan 0. Prosesnya sama, cuma sekarang kalau ada yang lebih tinggi dari tertinggi, maka indeks tertinggi juga harus diganti. Oke, itu latihan yang kedua. Dan latihan yang ketiga adalah
membuat program kali ini Anda harus menginputkan 2 buah array. Jadi harus buat 2 buah array, yang satu array UTS, yang satu lagi array UAS. Silakan menghitung jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Mahasiswa disebut tidak lulus jika nilai akhirnya lebih rendah dari 55. Ya. Nah, silakan dicoba mengerjakan 3 latihan ini. Kita akan bertemu pada pukul 1 jam dari 9.45, berarti kira-kira atau mungkin lebih siang lagi ya. Mungkin kita bisa bertemu pukul 11 ya. Kita bertemu pukul 11 untuk melihat progres latihan Anda semuanya. Oke, semangat, silakan mengerjakan latihan. Kita akan bertemu kembali pukul 11. Silakan mengerjakan.